wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwan akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Shaum dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Abdillah bin Amr wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Qal inni lastu kahayatikum inni ut'amu wa usqa. Warwahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Wali Muslim an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Wisal yaitu menggabungkan dua puasa atau menggabungkan puasa 2 hari atau lebih tanpa buka dan tanpa sahur. Wisal artinya menggabungkan puasa 2 hari atau lebih tanpa buka atau tanpa sahur. Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, melarang dari wisal. Maka para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri melakukan wisal, menggabungkan puasa 2 hari atau lebih tanpa buka dan sahur. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan diberi minum. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Aisyah, dan Anas bin Malik. Semoga Allah meridhai mereka semua. Dalam riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, disebutkan hadis sabda Nabi, siapa di antara kalian yang mau melakukan wisal, maka lakukanlah sampai waktu sahur. Nah, ini hadisnya ayyuhal ikhwah wal akhwat, ada 2 di sini hadisnya. Pertama dari Abdullah bin Umar. Di sini disebutkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal. Wisal, sekali lagi, menggabungkan puasa 2 hari atau lebih tanpa sahur dan tanpa buka. Contohnya, misalkan saya puasa hari ini Jumat. Nanti ketika saatnya buka, saya tidak buka. Sampai malam waktunya sahur, saya tidak sahur, saya gabung dengan hari berikutnya, yaitu hari Sabtu. Nah, ini namanya wisal. Bisa 2 hari atau lebih digabungkan. Nah, di sini Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, melarang dari wisal. Maka para sahabat yang mendengar itu merasa aneh. Ketika Rasulullah melarang wisal, mereka merasa aneh. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri melakukan wisal. Artinya bagaimana Anda melarang kami tapi Anda sendiri melakukannya? Maka apa jawaban Nabi? Aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan diberi minum. Siapa? Oleh Allah. Nah, apa maksud diberi makan atau diberi minum? Ada 2 pendapat ulama. Ada yang menyatakan memang beliau diberi makanan dan minuman. Artinya benar-benar dikasih makan minuman. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, enggak. Ini maksudnya beliau itu diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Dan ini pendapat yang benar, pendapat kedua. Jadi maksud beliau diberi makan dan minum bukan berarti beliau dapat makanan atau minuman. Tidak. Tapi maksudnya beliau diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Karena kalau beliau artinya diberi makan dan minum, memang ada makanan dan minumannya, namanya bukan wisal, kan? Tetap saja buka juga sahur juga. Maka pendapat yang benar, maksud diberi makan dan minum ini diberikan kekuatan orang yang makan dan minum. Karena apa? Beliau ini sangat cinta kepada Tuhannya, sangat takut kepada Allah. Maka ketika ibadah tidak terasa lapar dan dahaga. Ya sama seperti gini, Bapak. Kita kalau lagi serius nonton TV lah, film atau apa, kita ditawarkan makanan nggak mau, saking seriusnya sampai nggak makan. Mungkin tidak? Mungkin kan?
atau kita serius baca, saking seriusnya makan nggak dilihat. Nah begitu pula beliau, saking sibuknya mengabdi kepada Allah, beliau tidak ingat makan dan minum, tidak lapar, terasa lapar gitu. Nah ini maksud makan dan minum ya. Lalu ini hadis pertama. Lalu hadis kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi memberikan pernyataan, siapa di antara kalian yang mau melakukan wisol, maka lakukanlah sampai sahur. Artinya jangan kalian meniru Nabi sampai 2 hari 3 hari tidak buka tidak sahur. Tapi kalau yang mau lanjutkan puasanya silahkan sampai sahur. Artinya misalkan kita puasa hari ini, nanti maghrib kan kita buka. Tapi kalau siapa yang ingin melakukan wisol, silahkan tidak usah buka, tapi nanti sahur makan gitu loh. Nah ini maksud Nabi. Kalau yang mau melakukan wisol, yaitu bertahan sampai sahur. Ketika buka tidak buka, maghrib tidak buka, nanti sahur baru makan. Ini bagi yang mau melakukan itu ya. Tapi kalau yang tidak melakukan, sebaiknya nggak usah. Lebih baik segera berbuka ya di waktu maghrib. Nah inilah makna hadis tersebut. Nah dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, diharamkannya melakukan wisol, yaitu menggabungkan puasa 2 hari atau lebih berturut-turut tanpa buka dan tanpa sahur. Ini diharamkan ya, karena Nabi sudah melarang ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, bolehnya melakukan wisol sampai waktu sahur. Kalau kita mau melakukan wisol, silakan. Kita ketika waktu maghrib tidak buka, lanjut sampai sahur boleh. Tapi tidak dianjurkan. Ya, yang afdol, yang lebih baik, makan ketika waktu maghrib, waktu buka itu. Nah itu faedah kedua ya. Lalu faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, rahmat Allah untuk hamba-hambanya, kasih sayang Allah untuk hamba-hambanya, karena Allah melarang segala sesuatu yang membahayakan hamba-hambanya. Contohnya apa hadis dalam hadis ini? Wisol, menggabungkan puasa 2 hari 3 hari tanpa buka dan ini ya sahur. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, terlarangnya sikap berlebih-lebihan dalam beribadah dan beragama. Contohnya tadi wisol, menggabungkan puasa 2 hari atau lebih tanpa buka tanpa sahur. Ini sikap berlebihan yang dilarang dalam agama ya. Lalu faedah terakhir terkait dengan hadis ini, kebolehan melakukan wisol hanya khusus bagi Nabi Muhammad. Jadi yang boleh menggabungkan puasa 2 hari atau lebih tanpa sahur dan buka ini hanya Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri menyatakan, aku diberi makan dan minum. Artinya keadaan Nabi dengan keadaan kita beda. Kalau kita melakukan wisol akan membahayakan fisik kita, tapi kalau Nabi tidak berpengaruh, karena kuatnya fisik beliau dan kuatnya pengabdian beliau kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.